Niat Yuki Kato untuk memperdalam bahasa Jepang hingga harus menyisihkan waktu untuk jauh-jauh ke negara Sakura itu untuk belajar, ternyata berbuah manis juga. Setelah berbulan-bulan di sana, Yuki akhirnya pulang ke tanah air dengan mengantongi sertifikat kelulusan. Kepulangannya yang terkesan diam-diam memang sengaja dirahasiakan Yuki. Namun ia tak keberatan ketika diminta berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan di sana. Lantas seperti apa serunya pengalaman Yuki selama tinggal bersama sang ayah dan keluarga besarnya di Jepang? Pertama balik ke sini itu, saya diem-diem emang, nggak ada yang tahu saya tiba-tiba udah nyampe di sini. Teman-teman saya juga nggak ada yang tahu, teman-teman seperfilman juga tidak ada yang tahu gitu, Saya tiba-tiba udah nyampe di sini, banyak sekali di sana ilmu menghemat uang, ilmu, menjadi sehat, terus makan makanan yang macem-macem, beragam. Terus udah gitu juga ketemu orang-orang yang beragam juga. Terus banyak sekali kayak pengalaman-pengalaman yang baru aku alamin pas di sana gitu. Kayak di sini juga di Indonesia sendiri pastinya juga banyak pengalaman-pengalaman seru yang aku dapetin. Tapi pas di Jepang mungkin karena jadi ini ada lucu banget. Dan aku nggak tahu ya ini semacam kepedean apa gimana, tapi aku agak bangga sama diri aku gitu. Jadi pas baru sampai di Jepang, aku samperin keluarga yang di sana. Terus ya udah ngobrolnya masih kayak dulu, yang bahasa Jepangnya nggak bisa. Maksudnya bisa, cuma kayak kayak wordsnya cuma tahu dikit. Terus kayak masih mainnya pakai tangan kayak gitu, agak pantomim juga dikit ya kan, pakai bahasa Inggris juga. Ya alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya nggak ada nilai-nilaian loh di sertifikatnya. Kayak cuma sertifikat kayak gue udah lulus bahasa Jepang di level segini kayak gitu. Keberhasilan Yuki menguasai bahasa Jepang tentu tak lepas dari peran serta kedua orang tuanya. Di samping harus sekolah selama 5 hari dalam seminggu, Yuki pun dipaksa untuk menggunakan dialek Jepang dalam kesehariannya bersama sang ayah. Namun berkat itulah, Yuki mulai terbiasa dan menguasai bahasa Jepang walaupun belum 100% fasih. Udah lumayan bisa. Sebulan awal karena aku di sana tinggal sama papa juga, dan papa di-push sama mama untuk kayak don't talk to her in English or Indonesia, talk to her in Japanese. Kayak ya jadi mama pun juga memaksa papa untuk udah ngomongnya pakai bahasa Jepang aja gitu. Kalau Yuki mau ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, udah kamu pakai bahasa Jepang aja. Terus jadi papa gitu. Jadi setiap aku kayak cerita gitu tentang hari aku gitu, papa kayak yang nan desu ka? Nan desu ka? Nihongo kudasai kayak gitu, kayak Nandeska tuh kayak, apa? Kayak gitu, kayak Nihongo kudasai, kayak please use Japanese. Begini, banyak banget orang nanyain kayak kenapa sih mesti jauh-jauh ke Jepang? Pertama, karena aku yakin dengan kita dikelilingi orang-orang yang jago bahasa tertentu. Otomatis memaksakan kita untuk memakai bahasa tertentu itu juga. Jadi kenapa aku memilih untuk akhirnya ke Jepang untuk bisa berbahasa Jepang, itu karena awal-awal sebelum masuk sekolah itu aku struggling banget, kesusahan parah. Tapi aku nggak nganggep stres, kayak jadi seru-seruan aja, kayak yang wah sumpah nih gue ngomong apaan sih kayak gitu loh, jadi kayak nganggep seru-seruan. Nah tapi kan jadinya kita maksain diri kita untuk bisa berbahasa yang mereka pakai gitu loh, bahasa yang mereka pakai. Jadinya mau nggak mau kita practice terus kan, mau salah mau enggak coba aja gitu loh, dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu kan, walaupun masih banyak yang salah. Sembari menyelam minum air. Ya, pepatah itu pun berlaku bagi artis 20 tahun tersebut. Selama berada di negeri Sakura, Yuki tak hanya berfokus pada pelajaran. Namun ia memanfaatkan waktu libur untuk keliling ke tempat menarik di Jepang. Dan demi memenuhi keinginannya tersebut, ia rela naik bis untuk menyisihkan uang agar bisa digunakan untuk jalan-jalan sepuasnya. Aku cuma ke Hakone, Yokohama, terus sama keluarga aku ke Disneyland, Disney Sea,
Terus habis itu sempat juga ke Karuizawa. Karuizawa itu dekat sama Nagano. Itu kayak tempat orang main ski, terus snowboard, terus ada juga ryokangnya, ongsengnya juga ada kayak gitu. Tapi itu lebih untuk keluarga sih. Untuk menghemat uang supaya saat Sabtu Minggu bisa ya lumayan agak foya-foya dikit gitu. Jadi aku tuh ngehemat uang buat naik bis. Di sana 200 yen sekali naik bis. 200 yen itu sekitar 20.000 lah ya.